pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari semua untuk kita dalam doa. Shalom. Ya, silakan. Kepada Ibu Guru, mari kita berperhatian bagi kita berdoa sebelum berdoa. Jika saya mengangkat doa secara ajaran Katolik, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya, Nok. Sekarang kita akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Joyce, kenapa tidak hadir? Ada izin kami pakai dari gabung. Oke, masih semangat semua? Masih Ibu. Oke, sekarang kita akan melatih konsentrasi. Sekarang adik-adik semua berdiri. Jadi, latihan konsentrasi kali ini kalau Ibu bilang gajah, berarti adik-adik bilangnya besar. Oke? Besar pakai gerakan ya. Gerakannya gimana? Begini. Kalau semut itu adik-adik bilang kecil, gerakannya kecil. Kalau ular, Ibu bilang ular, berarti gerakannya panjang. Oke, kita coba dulu ya satu kali. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Sekarang kita balik. Kalau Ibu bilang gajah, gerakannya kecil. Kalau Ibu bilang semut, gerakannya besar. Kalau ular, gerakannya pendek. Oke, kita mulai ya. Gajah itu kecil. Besar. Oke, ulang ya. Gajah itu besar. Ular itu panjang. 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 Ayo, langsung jadi ya. Langsung nontonin. Oke, gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Semut itu besar. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat ya? Sudah semangat? Selamat Ibu. Jadi, pembelajaran kita hari ini pasti punya tujuan, manfaat, dan pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pokok bahasan. Kita akan membahas di sini pengertian momen inersia, faktor yang mempengaruhi momen inersia, jenis momen inersia, dan contoh penerapan momen inersia. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep momen inersia. Kedua, siswa dapat mengetahui cara menghitung momen inersia suatu benda. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah manfaat pembelajaran. Yang pertama, membantu kita untuk memahami gravitasi. Yang kedua, membantu mempelajari topik-topik fisika yang lebih kompleks seperti dinamika rotasi, energi kinetik rotasi, dan momentum sudut. Yang ketiga, memahami cara kerja benda di sekitar kita yang memanfaatkan momen inersia. Kemudian dalam pembelajaran kita hari ini juga nanti ada diskusi kelompok berupa eksperimen sederhana, dan akan ada kuis juga, dan juga akan ada tugas di akhir pembelajaran kita. Jadi Ibu minta supaya adik-adik semua boleh memperhatikan apa yang nanti akan Ibu jelaskan di depan, karena itu akan mempengaruhi hasil kerja adik-adik nanti. Oke, untuk lebih memahami konsep momen inersia, Ibu minta adik-adik untuk melihat video yang ada di depan. Uji. Oke, perhatikan bagian sini ya. Bagian sini ya, no, perhatikan. Mulai dari sini, coba lihat. Masih putar. Lebih cepat. Lebih cepat atau lebih lambat? Ini lebih cepat? Ya. Oke, jangan lihat ceweknya ya, lihat putarannya. Jauh tadi. Oke. Ini namanya
Putar ulang olahraga dulu. ice skating. Jadi di video yang kita lihat ini, ketika dia mau berputar itu atlet pasti menarik tangannya itu mendekat ke poros tubuhnya kan? Ya. Kalian tadi perhatikan tidak? Pasti mau berputar, pasti dia tarikkan tubuh anggota tubuhnya itu pasti dia lebih dekatkan ke poros tubuhnya sehingga jadi bisa berputar dengan baik. Nah, karena kalau ini pasti ada kaitannya dengan proses komunikasi ya. Jadi apa sih kaitannya dengan proses komunikasi ya? Kenapa atlet ini harus menarik anggota tubuhnya itu lebih dekat ke poros tubuhnya? Ada yang bisa jawab? Tahu. Oke, coba. Alasannya mendekatkan tangannya salah satunya mungkin untuk mengurangi gesekan darah, lalu untuk mengurangi massa. Oke, terima kasih Ano. Ada jawaban lain tadi itu sudah mengatakan? Coba dicatat. Saat atlet senam sedangkan komunikasi komunikasinya menjadi besar karena massa tubuhnya terdistribusi jauh dari sumbu putar atau pusat tubuh. Ketika dia menarik tubuhnya mendekat dada, jarak mata terhadap sumbu putar berkurang sehingga komunikasinya mengecil. Oke, ada yang punya jawaban lain? Setuju. Setuju dengan pendapatnya Ano atau Eca? Dua-dua. Dua-dua? Kita lihat ya. Jadi dia bisa berputar dengan cepat itu karena ketika dia menarik tubuhnya lebih rapat itu tujuannya agar distribusi massanya itu lebih terpusat di porosnya. Jadi momen inersianya itu akan lebih kecil. Sebaliknya kalau dia merentangkan dia punya tangan itu distribusi massanya itu tidak terkonsentrasi di pusat. Distribusi massanya itu akan jauh dari pusat. Itu yang menyebabkan momen inersianya akan lebih besar. Nanti adik-adik bisa lihat lebih dalam di eksperimen kita berikutnya. Nah, berdasarkan video yang tadi sudah adik-adik lihat, ada yang bisa memberikan jawaban kepada ibu apa itu pengertian inersia? Ada yang bisa? Ibu kasih waktu 5 menit. Tiga. Inersia adalah besaran yang menunjukkan ukuran keterangan atau kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaannya terhadap beberapa lokasi. Oke, terima kasih Eca. Ada jawaban lain? Oke, Cindy silakan. Momen inersia itu adalah ukuran lembang suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Oke, terima kasih Cindy. Ada lagi? Pasti. Semua sudah? Setuju dengan pendapat teman-teman? Setuju. Jadi pengertiannya adalah momen inersia itu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya ketika sedang berputar atau berotasi. Momen inersia ini dilambangkan dengan huruf apa itu? I besar ya? I besar. Oke, momen inersia ini dipengaruhi itu oleh massa. Dipengaruhi oleh massa dan juga jarak. Sehingga kita dapat menuliskan secara sistematis rumus dari momen inersia itu I sama dengan M dikali R kuadrat. I tadi itu apa? Momen Inersia. Dengan satuan kilogram M itu massa, satuannya kilogram, R itu apa? jarak, Satuannya apa? meter. Kalian lihat di sini. Semakin panjang jarak, semakin besar jaraknya itu maka momen inersianya juga akan semakin besar. Jadi kalau jaraknya itu tidak panjang berarti momen inersianya semakin kecil. Nah, hal inilah yang menyebabkan kalau misalnya adik-adik sudah pernah jalan di satu bidang atau satu tempat begitu, misalnya mungkin olahraga atau apa begitu, kemudian adik-adik mau menjaga keseimbangan. Pernah pegang sesuatu? Atau pernah mencoba untuk merentangkan tangan supaya tidak jatuh? Pernah. Nah,
itu ada kaitannya dengan momen inersia ya. Dia ini sengaja memegang benda yang panjang supaya dia menambah jarak dari poros. Sehingga ini untuk menjaga keseimbangannya supaya tidak jatuh. Oke, itu sebentar. Jadi ini jika ada suatu, di sini ada poros. Jika ada poros benda, kemudian ada beberapa massa yang mempengaruhi kecepatan rotasi dari poros tersebut. Anggaplah ini yang pertama adalah massa 1, kemudian ada massa 2, dan ada massa 3. Nah, untuk mencari momen inersia dari tersebut, maka kita bisa menambahkan dari M1 ini ditambah M2 ditambah 3. Jadi rumusnya adalah I sama dengan sigma MI RI kuadrat N sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian dapat kita tuliskan di sini M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya sampai Mn Rn kuadrat. Ibu punya contoh, misalnya di sini ada anggaplah ini adalah sebuah tali dengan di ujungnya ini ada massa. Di sini adalah massa 1 dan ini adalah massa 2. Kemudian porosnya itu ada di tengah. Dan jarak masing-masing massa ini ke porosnya itu adalah 3 cm. 3 meter. Nah, di sini akan kita tanyakan momen inersianya itu berapa. Di sini yang diketahui apa saja? Massa 1 ini nilainya 3 kilo, kemudian massa 2 ini nilainya 5 kilo. Diketahui di sini apa? M1-nya berapa? 3 kilo. 3 kilo. Kemudian M2-nya berapa? 5 kilogram. 5 kilo. Kemudian apa lagi yang diketahui? R apa? R2 boleh. R2-nya berapa? R1 Jadi kita pakai rumus ya? Rumus yang ini kan? Iya atau tidak? Iya, Ibu. Jadi kita tinggal tulis dulu rumusnya. I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 kuadrat. M1-nya tadi 3 kilogram dikali berapa? 3 meter. 3 meter Tambah tambah 5 kilogram terus dikali 3 meter 3 meter kuadrat. hasilnya berapa? Ini 9 harus itu 15. 9 3 kali 9 berapa? 27 kilogram. Ini 5 kali 9 40 bukan kilometer, kilogram per meter kuadrat. Oke, tambah sudah berapa? 72 72 kilogram meter kuadrat. Oke, ini jawabannya. Sampai sini mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, Ibu mau tanya, jika ada suatu benda dengan satu kesatuan massa, maka benda itu disebut sebagai apa? Jika ada suatu benda
yang memiliki satu kesatuan massa, benda itu disebut sebagai benda. Benda tegak. Benda tegak. Oke, benar sekali. Adalah benda tegak. Jadi benda tegak itu adalah suatu benda yang memiliki satu kesatuan massa. Oke, contoh benda tegak apa? Ada yang tahu? Gasing. Ini Ada yang tahu? Oke, tadi gasing ya. Ada lagi yang tahu? Jadi contoh benda tegak itu bisa kita lihat pada batu bata. Ada yang tahu batu bata? Tahu. Oke. Itu adalah contoh benda tegak. Jadi kita akan lihat di sini jika ada ya benda tegak. Oke. Jika ada suatu benda berbentuk apa nih? Silinder. Berbentuk silinder, tolong ya. Oke, silinder. Nah, bentuk silinder, kemudian porosnya itu ada di tengah sini. Maka rumusnya adalah I sama dengan 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Ini bisa dijawab di sana juga ya. Oke, kemudian ada contoh lain. Misalnya ada persegi panjang. Ini persegi panjang. Kemudian porosnya itu ada di tengah. Ini adalah A. Kemudian ini adalah B. Maka rumusnya itu adalah I sama dengan setengah dikali M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, kita bisa lihat ini kan dia ada di porosnya ada di tengah pusat kan. Nah, jadi kita mau cari tahu nih bagaimana rumusnya kalau misalnya porosnya ini ada di ujung. Kira-kira kita dapat rumusnya bagaimana? Rumusnya apa? Jadi misalnya ini ada suatu benda silinder, kemudian porosnya itu ada di ujung sini. Nah, kalau yang di tengah ini kan kita sudah tahu kan nilainya ini. Sudah tahu kan? Nah, jadi kita bisa tulis di sini I sama dengan IPM. IPM itu yang ini poros tengah. Kemudian dia ditambah dengan massa, kemudian dikalikan dengan D kuadrat. D ini apa? Diameter. D ini pemisahan saja. Ini kayak setengah, kayak ini kan R kalau biasanya, ya kan? Ya, Bu. Jadi ini maksudnya D ini setengah dari L ini. Panjang. Paham? Paham, Bu. Jadi ini D ini adalah setengah dari. Nah, ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi sehingga dia nanti akan dapat hasilnya untuk benda tegar yang porosnya berada di ujung itu. Nanti kita kalau jabarkan itu kita masukkan ini IPM setengah 1/12 M L kuadrat Ibu. ditambah ini ditambah M kan. ya, Bu. Kemudian D-nya tadi itu apa? Setengah dari L setengah L, jadi setengah L kuadrat. Oke. Kemudian di sini nanti 1/12 M L kuadrat, kemudian ditambah ya sini berapa? 6, Ibu. Ini 6. Berapa nih hasilnya? 12 tuh.
seperempat Oh iya sih. seperempat ml kuadrat. Kemudian ini nanti akan ditulis 1/12 ml kuadrat ditambah 3/12 ml kuadrat. Coba lihat dulu, salah atau tidak? Pas Ibu. Pas Bu. Pas. Oke. Lanjut. Maka di sini hasilnya adalah 4/12 ml kuadrat. Sehingga hasilnya nanti akan jadi Sepertiga. Nah, ini adalah nilai dari yang silinder dengan porosnya di ujung. Oke. Sampai sini sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kita lanjut ya. Lumayan Pak. Paham betul toh? Ini Paham betul kan? Oke. Ada contoh soal dari yang ini. Nah, contoh soal ini nanti Ibu minta satu orang maju kerjakan ya. Ya, Ibu. Ya, kalian jangan main-main ya. saya Ibu. Ya Bu. Jangan lagi Bu. Ini ya, perhatikan. Di sini ada silinder. Kemudian porosnya ada di tengah lagi. Nah, di sini ada diameter. Diameter. Maksudnya setengah jarak dari L nanti. Iya Bu. Yang nilai D-nya nanti ya. Nah, kemudian di sini jarak total silinder ini dia itu punya nilainya sebesar 120 cm. Kemudian massa silinder ini adalah 1,3 kg. Nah, di sini Ibu minta untuk menentukan IPM-nya atau nilai dari momen inersia kalau porosnya di pusat dengan momen inersia dengan porosnya di ujung. Itu berapa? Ada yang mau maju dan mengerjakan? Kita tulis dulu ya, diketahui. Iya Bu. Diketahuinya apa? Massanya 1,3 Kilogram. kilogram. Kemudian L-nya 120 cm. 120 cm ke meter 1,2 Ibu. 1,2 meter. Kemudian untuk cari D atau R-nya lah berapa? Kita langsung cari. Setengah dari 120. Ini setengah dari 120 itu berapa? 60. 60 cm. Kita rubah ke meter. meter itu berapa? 6 meter Ibu. 60. Ini sudah diketahui, ada yang mengerjakan? Ayo minta satu orang. Oke, Cindy silakan. Oke, terima kasih Susana. Oke, silakan kasih tepuk tangan dong. Ini hasilnya betul ya. Jadi kalau ditanya porosnya yang di tengah pakai rumus yang 1/12. Nah, tadi tuh ada
beberapa kendala untuk mencari ujung atau momen inersia ujung karena jadi begini, adik-adik lihat kalau misalnya kita mau pakai rumus yang sepertiga ml kuadrat, berarti L-nya ini tetap pakai yang 1,2. Tapi bisa juga adik-adik kalau mau cari I ujung menggunakan rumus ini tuh bisa. Tapi D-nya ini itu setengah dari L. Jadi jangan lupa. Oke, sampai sini. Seperti itu paham? Oke, untuk contoh inersia benda tegak, rumusnya dari bisa lihat di depan. Sini ada bola kejal, bola berongga, silinder kejal. Itu nilai momen inersianya ada 2,5 m kuadrat, 2,3 m kuadrat. Ada juga silinder kejal itu 1,2 mr kuadrat. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, apa saja nih aplikasi momen inersia yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Bu. Ada kipas angin Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mulai dari Putra tuh. Ini gas nih Bu, karena setiap hari main gas di rumah. Oh begitu. Oke, jadi sudah bisa tahu aplikasi momen inersia ya. Iya, Bu. Oke, Roda kendaraan Bu. roda kendaraan. Terus Inca, Tongkat baseball Ibu. baseball. Siapa lagi mau? Saya Bu. Oke, Nisa. Spinner. Ada lagi? Saya Bu. Oke, Katrina. Kendaraan. Oke. Ada lagi yang lain? Selain teman-teman tadi? Baling-baling Ibu. Baling-baling, oke. Ini. Kasih Ibu. Oke, gasing ya. Oke, setelah kita mempelajari materi momen inersia kita pada hari ini, kita akan membuktikan konsep momen inersia dengan melakukan eksperimen sederhana. Ibu beberapa kali lalu sudah membagi kelompok. Sudah bagi kelompok belum? Sudah, Ibu. Oke, kalian mengantuk ya? Tidak Tidak, Bu. Sudah, oke, semangat ya, semangat. Semangat, Bu. Jadi ini kita akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang kemarin silakan mencari jalan masing-masing, kumpul dengan teman-temannya. Tiga, ayo 3 ya, 3. Iya Ibu. Tiga. Oh, Oke, semua sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, aku minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ambil lembar kerja dan kemarin. Oke, pilih bebas ya, mau yang mana? Aduh, belum sampai dari punya. Kayak gitu. Oke, sama saja ya. Oke, ya jatuh. Oke adik-adik, jadi ini benda baling-baling yang adik-adik sudah pegang ke depan ini sudah lihat? Sudah, Ibu. Ya. Jadi baling-baling ini punya massa yang berbeda dan punya panjang juga yang berbeda. Nanti adik-adik akan temukan sendiri kesimpulannya dengan baling-baling yang sudah dipegang. Ibu minta untuk membaca baik-baik dulu LKPD-nya, dikasih waktu 5 menit. Silakan membaca dengan baik, dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, ya, silakan. Mana yang lu baca? Oke, dibaca ya. Oke, tinggal 2 menit. Sudah selesai baca? Sudah Ibu. Oke, silakan untuk melakukan eksperimennya. Ada kesusahan di kelompok ini? Kelompok ini bagaimana ada kesusahan dan bagi-baginya? Nah, itu belum. Oke,
Oke, di sini ada kesusahan. Jadi susah tiup ini Bu. Susah tiup. Tutorial tiup dulu. Oh iya, jadi kalau mau tiup adik-adik lihat di situ kan ada baling-baling yang berongga dan tidak berongga ya. Jadi kalau berongga, tiup di rongga-rongganya sini. Itu biasanya lebih mudah. Silakan dilakukan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Waktunya 15 menit untuk melakukan eksperimen. Iya. Coba coba tiup. Coba tiup. Nah, susah untuk berputar kan? Iya, susah dulu. Nah, itulah sebabnya kita butuh waktu. Silakan tuh mengerjakannya. Terima kasih. Dikerjakan terus nanti disimpulkan. Kira kenapa ya baling-baling punyanya Echa itu tidak mau berputar seperti yang lain? Kenapa ya kasihan? Berbeda. Oke, kelompok ini sebenarnya sangat senang ya. Oke, senang sekali ya mendapatkan baling-baling berwarna ungu. Oke, silakan mengerjakan. Ada yang kesusahan? Tidak ada ya. Oke, waktu tinggal 5 menit. Ada kelompok yang sudah? Sudah, Ibu. Semua sudah? Sudah, Ibu. Oh iya. Oke, ada yang sudah? Sudah, oke. Sekarang kita minta kesediaan dari kelompok A untuk maju dan memberikan kita hasil eksperimen. Oke, kelompok yang lain tolong perhatikan teman-teman di depan ya. Oke, perhatikan. Oke. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Oke, ini masa dari balik-baliknya itu adalah 14,9 gram atau 14,9 kali 10 pangkat 3 kilogram. Dan jari-jarinya adalah 8,3 cm atau 8,5 cm atau 8,5 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi tabel perhitungannya itu kan rumusnya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Jadi 2/3 dikali 14,9 kali 10 pangkat 3 kg dikali dengan 8,5 kali 10 pangkat 2 meter dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 717,44 kali 10 pangkat 7 kg per meter persegi. Baik, Meter kuadrat. kesimpulannya dari eksperimen yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa baling-baling dari kertas origami memiliki momen inersia yang kecil karena kertas origami memiliki massa yang ringan dan distribusi massa lebih terkonsentrasi di dekat poros. Oke, terima kasih. Kelompok A, tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Kasih Bu. Mas, oke, terima kasih kelompok A. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sebelum kelompok berikutnya maju, Ibu minta adik-adik untuk memperhatikan ya. Kalau teman-teman ada presentasi, perhatikan itu nilai masanya berapa, R-nya berapa, kesimpulannya berapa. Sehingga nanti Ibu akan tanya. Silakan kelompok B maju. Oke, selamat siang teman-teman dan Ibu. Iya, siang. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok B, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada saudara Ano,
Jadi kami tadi melakukan eksperimen nomor inersia sebelum inersia menggunakan baling-baling kertas karbon. Baling-baling seperti ini bisa dilihat semua. Oke, lihat ya. Baling-baling seperti ini. Di mana baling-baling dan baling-baling B masanya itu adalah 18,5 gram. Atau kalau dikonversikan ke satuan internasional, masanya itu adalah 18,5 kali 10 pangkat min 3 kg. Lalu jari-jarinya itu dari sini sampai di sini itu adalah 12 cm atau kalau konversikan ke satuan internasional 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu untuk tabel perhitungan. Dari di sini kami mencari tadi sudah diketahui masanya berapa, jari-jarinya berapa. Dari di sini kami mencari momen inersianya berapa. Nah, rumus mencari momen inersia seperti yang kita ketahui bersama yaitu adalah 2/3 mr kuadrat. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1770 kali 10 pangkat min 7 kilogram per kilogram meter kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah dari percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa baling-baling dari kertas karbon memiliki momen inersia yang lebih besar karena kertas karbon memiliki massa yang besar dan distribusi massanya yang lebih jauh dari poros rotasi. Oke, terima kasih kelompok B. Tepuk tangan dulu buat kelompok B. Oke, ada yang mau bertanya? Masih. Oke, terima kasih kelompok B. Oke. Lanjut teman-teman dari kelompok C, silakan presentasikan. Oke, perhatikan ya, perhatikan temannya kalau ada presentasi. Ayo. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Langsung saja kepada materi. Jadi baling-baling yang kami gunakan yaitu baling-baling kertas foto atau baling-baling C dengan masanya 16,3 gram dikonversi ke satuan internasional menjadi 16,3 kali 10 pangkat min 3 kg dan jari-jarinya 12 cm dikonversi ke satuan internasional itu 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jawabannya I sama dengan 2/5 kali mr kuadrat dan menghasilkan 938,88 kali 10 min 7 kilogram meter kuadrat. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan akan menemukan bahwa baling-baling dari kertas foto dengan bentuk yang lebih panjang memiliki momen inersia yang lebih besar dibandingkan dengan baling-baling yang lebih pendek atau terbuat dari bahan yang lebih ringan. Meskipun kertas foto lebih ringan daripada kertas karton, panjang baling-baling menyebabkan massa lebih terdistribusi jauh dari poros rotasi sehingga momen inersianya meningkat. Oke, terima kasih kelompok C. Berikan tepuk tangan yang meriah pada kelompok C. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada ibu. Oke, tadi seperti yang telah ibu katakan, kalian memperhatikan karena itu bertanya. Pertanyaan ini. Nah, dari hasil eksperimen ini, kita bisa simpulkan bahwa momen inersia itu dipengaruhi oleh kombinasi massa, bentuk, dan juga jarak massa dari poros rotasi. Berdasarkan presentasi yang tadi teman-teman sudah maju ke depan, kira-kira menurut adik-adik itu mana yang bisa berputar lebih cepat? Berdasarkan dia punya massa, dia punya jarak, dan dia punya momen inersianya, kira-kira menurut kalian mana dari antara ketiga baling-baling itu yang punya kecepatan yang lebih besar, yang berputar lebih cepat? Kira-kira mana? Yang ibu Kelompok A. Oke. Kemudian yang paling susah untuk diputar? Kelompok C. Oke. Karena baling-baling yang terbuat dari bahan yang lebih
berat dan lebih kaku seperti kertas karton yang warna merah itu dan juga kertas foto yang warna putih itu memiliki momen inersia yang lebih besar karena bergantung juga dia punya jarak dan dia punya massa. Apalagi yang untuk kertas karton ini kenapa sulit berputar karena dia punya massa itu tidak terkonsentrasi di ini ya, di porosnya. Massanya itu terdistribusi lebih merata dan juga jaraknya lebih apa? Besar, panjang ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan baling-baling dari bahan yang lebih ringan seperti kertas origami itu berputar lebih cepat karena masanya itu lebih ringan, jaraknya juga lebih pendek, kemudian masanya itu juga lebih terkonsentrasi di poros. Oke, oleh karena itu untuk membuat baling-baling berputar dengan kecepatan tinggi kita perlu untuk mempertimbangkan massa dan bentuk benda tersebut serta bagaimana kedua faktor ini mempengaruhi momen inersia secara keseluruhan. Oke, setelah melakukan eksperimen kita, Ibu punya kuis untuk adik-adik kerjakan. Oke, silakan tulis kuisnya dan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sisa 2 menit. Silakan dikumpulkan di satu orang di bawah kertas. Oke, kita akan lakukan eksperimen. Oke, jadi setelah melakukan eksperimen kita tadi, Ibu punya kuis di depan, silakan adik-adik kerjakan dan waktunya 10 menit. Betul, tugas tuh. Kuis refleksi dulu. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengumpulkan kuisnya. Sekarang sabar dulu, tolong kuisnya dulu ya. Apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan kuisnya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Aku saya saran kembali ke tempat duduk. Oke, hasilnya bagus semua ya. Berarti adik-adik sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu mau bertanya bagaimana terus pembelajaran kita pada hari ini, apakah menyenangkan atau terlalu lama, membosankan? Oke, gimana cara mengajarnya Ibu? Apakah terlalu lihat, salah lain? Menyenangkan ya? Oke. Selanjutnya, Ibu punya tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Nanti tugas ini silakan foto saja untuk mempersingkat waktu. Ada 3 nomor, nanti difoto akan dikerjakan di rumah. Kemudian di pertemuan kita yang berikut sebelum Ibu masuk, tugasnya sudah ada di meja Ibu. Oke, silakan difoto. Oke, sudah. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu dan salam Baik, sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan doa, berdoa untuk negara masing-masing, berdoa umat. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik semua, sehat selalu dan kita akan ketemu di pembelajaran. Oke, terima kasih, selamat siang.